Halo sahabat online, jumpa lagi dengan saya Edwin Sainan. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan bahasan berikutnya yaitu praktik memanfaatkan Facebook untuk bisnis ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bagaimana tahapan pengelolaan akun Facebook. Mulai dari tahap pertama yaitu setting profile. Nah, mari kita masuk ke setting profile ya. Nah, di sini saya sengaja telah membuat akun baru ya di Facebook untuk mentoring kali ini ya. Yang pertama mulai dari foto ya, foto profile pilih yang seperti ini jadi tampak jelas wajah, kemudian senyum ya ramah karena orang-orang tentunya akan sangat senang berteman bekerja sama dengan orang yang welcome, yang ramah ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah cover Facebook. Nah, cover Facebook ini sengaja saya buat seperti ini ya. Ini visi misi saya membantu karyawan-karyawati menghasilkan income tambahan dari bisnis 100% online tanpa mengganggu pekerjaan utama, yaitu dengan 4 bisnis dalam satu bisnis online. Nah, ini intro sebenarnya. Ini juga akan dicantumkan nanti di bio ya. Bagaimana membuat cover Facebook seperti ini? Anda bisa buka canva.com ya. Anda ketikkan saja di browser Anda kalau pakai PC canva.com seperti ini lalu buka. Nah, di sini Anda tinggal pilih sampul Facebook ya. Sampul Facebook tinggal diklik. Nah, di sini ada juga beberapa pilihan yang sudah tersedia. Jadi Anda pilih saja misalkan contohnya seperti ini. Misalnya Anda buka rental gitu ya. Dipilih saja edit kata-katanya. Ada juga misalkan Anda personal, misalkan seperti apa. Dan di sini juga ada kategorinya. Jadi Anda misalkan bisnis tentang fashion, ya pilih yang fashion. Di sini ada banyak pilihan. Kemudian kalau misalkan Anda bisnis tentang makanan, misalkan pilih ya covernya seperti ini. Atau misalkan eh, tema-tema lainnya. Ya, disesuaikan tentu dengan apa yang Anda lakukan. Oke? Kalau sudah bikin di sini ini bisa di-download ya. Di-download dan gunakan di Facebook Anda. Nah, itu cara setting cover Facebook. Kemudian yang berikutnya yang harus diedit di sini adalah profile Anda. Di sini ada klik edit profile ya. Nah, bagian bio Anda tulis visi misi Anda ya. Deskripsikan tentang diri Anda siapa. Apa yang akan Anda lakukan, apa yang akan Anda berikan manfaat untuk orang-orang di luar sana. Saya di sini menulis membantu karyawan-karyawati menghasilkan income tambahan dengan 4 bisnis dalam satu bisnis online. Ya, tidak lengkap seperti di cover ini karena memang ini karakternya dibatasi hanya 125 karakter kalau nggak salah. Kenapa saya menulis deskripsi seperti ini hanya karyawan-karyawati? Ini adalah untuk menambahkan teman tertarget sebenarnya. Jadi dalam tahapan tertentu, misalkan periode per 3 bulan, kita menambahkan pertemanan karyawan-karyawati. Ya, sehingga mereka yang di-add bisa approve ya menerima pertemanan kita karena kita punya misi untuk membantu ya. Barangkali mereka juga butuh solusi bagaimana berpenghasilan di luar pekerjaan utama mereka tanpa mengganggu pekerjaannya gitu ya. Kemudian di tahap berikutnya misalkan Anda ingin menambahkan ibu rumah tangga ya yang ingin memiliki bisnis, usaha sendiri di rumah. Ya deskripsi ini juga diganti gitu ya. Disesuaikan. Ya begitupun dengan covernya. Kalau memang covernya ditulis seperti ini tidak polosan gitu ya. Kalau memang polosan ya bisa dibiarkan begitu saja. Cover ini tidak harus seperti ini ya. Misalkan Anda sedang traveling di suasana apa namanya daerah wisata yang indah ya bisa seperti itu ya. Yang penting cover itu mewakili siapa diri Anda ya. Oke? Kita sekarang masuk ke tahapan pengaturan dan privasi. Ya ini menu di HP ya pasti agak sedikit berbeda dengan di PC ya di laptop seperti ini. Tapi pada prinsipnya Anda ingat saja bahwa masuk ke pengaturan dan privasi. Ya diklik pengaturan, kemudian masuk ke bagian umum. Ini untuk mengedit nama, mengedit link Facebook Anda. Ini konfirmasi dulu kode via SMS biasanya. Nah, baru bisa ganti ini. Nah, kemudian yang berikutnya, keamanan dan info login, ini untuk mengganti password. Misalkan Anda mau ganti password, ganti sandi, ya silakan di sini. Yang paling penting di sini adalah bagian privasi. Kenapa? Ini adalah untuk menjaga diri Anda. Ya. Nah, di sini bagian pertama aktivitas Anda. Siapa yang dapat melihat postingan Anda? Setting public ya. Setting public, kenapa? Agar setiap Anda posting, misalkan tentang tips kesehatan, tips sukses ya,
tips menjalankan bisnis online atau apapun ya sesuai dengan bisnis Anda, orang-orang yang tidak berteman dengan Anda pun bisa melihat gitu. Kemudian siapa yang bisa melihat orang, halaman, dan daftar orang yang Anda ikuti? Ini ganti dengan hanya saya. Jadi hanya Anda yang akan mengetahui semua ini. Kemudian siapa yang bisa mengirimkan pertemanan? Biarkan semua orang. Siapa yang bisa melihat daftar teman? Hanya saya. Jadi ganti dengan hanya saya. Kenapa? Ini untuk menjaga teman Anda, karena di online ini banyak sekali ya penipuan, misalkan ambil foto profil Anda, gunakan nama Anda, lalu ngaku-ngaku diri Anda, ya teman Anda dihubungi satu persatu, dia minjem uang lah gitu dengan berbagai alasan atau minta pulsa lah apapun ya. Jadi mereka melakukan penipuan atas nama Anda. Jadi jaga teman Anda jangan sampai diketahui oleh orang-orang seperti itu. Ini biarkan semua orang, kemudian semua orang dan mesin pencari dapat mencari Facebook ya, pilih ya. Nah, kemudian profil dan penandaan. Ini bagian yang harus diganti juga. Siapa yang dapat memposting di profil Anda? Tentukan hanya saya ya. Jangan misalkan di sini kan ada teman, ada hanya saya. Pilih hanya saya. Jangan sampai orang lain dapat memposting di profil Anda. Kenapa? Seringkali terjadi orang posting hal yang negatif, pornografi, misalnya kekerasan. Padahal bukan kita yang posting. Orang melihatnya itu kita yang posting. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, kemudian yang bagian bawah, siapa yang dapat melihat postingan yang menandai Anda? Tentu Anda sendiri ya. Orang lain tidak diizinkan. Nah, agar kalau ada hal buruk ya tidak terlihat oleh orang lain. Yang berikutnya peninjauan. Kalau ada orang menandai Anda dari Facebook mereka, Anda harus approve, harus izinkan. Kalau tidak Anda izinkan, tidak akan tampil gitu ya. Maka ini harus diaktifkan ya. Bagian ini dua-duanya harus diaktifkan. Jangan seperti ini ya. Jadi harus diaktifkan seperti ini. Oke? Itulah bagian penting yang harus Anda setting di akun Facebook Anda. Kita masuk ke tahap 2 yaitu share konten. Konten yang kita share itu harus bermanfaat, jadi dibutuhkan oleh orang-orang, bukan sekedar posting-posting di Facebook ya. Nah, di sini pada pertemuan sebelumnya saya sudah mengemukakan beberapa ide konten, misalkan video lucu, ya konten edukasi dan sebagainya. Nah, saya tunjukkan apa yang saya posting ya. Ini karena akun baru ya belum banyak postingannya. Ya contohnya seperti ini. Aktivitas saya hari ini adalah presentasi bisnis ya, Zoom secara online dari berbagai kota hadir ya. Pada malam hari ini sekitar 50 orang yang hadir mengikuti webinar bisnis yang saya presentasikan. Dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar, seru banget gitu ya, banyak pertanyaan dan banyak yang bergabung ya, semangat untuk bergabung menjalankan bisnis online. Jadi saya buat status seperti ini. Kenapa saya posting seperti ini? Ini adalah untuk menarik rasa penasaran orang-orang. Karena naluri dasar manusia adalah kepo, ingin mengetahui apa yang mereka belum ketahui. Mereka ingin memiliki sesuatu yang mereka belum miliki. Nah, seperti itu, maka saya buat status seperti ini ya untuk menarik rasa penasaran orang. Di postingan lain, saya membuat video seperti ini. Ini adalah saya share bagaimana cara memulai bisnis online atau persiapan yang harus dilakukan ketika akan memulai bisnis online. Saya berbagi tips dan triknya di sini gitu ya. Pada postingan lain ya saya posting aktivitas saya ya jalan-jalan, traveling karena itu yang saya suka dan memotivasi saya untuk menjalankan bisnis ya secara online, full online agar saya bisa jalan-jalan ya, bisnis pun tetap berjalan, uang tetap mengalir gitu ya. Kan beda kalau kita nggak kerja misalkan nggak dapat uang ya, atau kita buka toko, kita pergi nggak ada yang jaga ya nggak dapat uang. Nah, kalau bisnis online ya, yang dilakukan secara networking itu semuanya tetap berjalan ya, autopilot. Nah itu asiknya. Oke? Nah itu poin-poin yang perlu diperhatikan ketika membuat postingan di Facebook. Kita masuk ke tahapan berikutnya, membangun jaringan. Ya, cari teman tertarget. Ya, tambahkan orang yang tepat. Nah, saya berikan contoh tadi di awal di Facebook ini ya, saya menuliskan bahwa saya membantu karyawan-karyawati ya. Nah, maka saya akan menambahkan orang-orang yang bekerja. Misalkan kita cari pekerjaan apa? Misalkan Astra misalkan ya. Astra Group misal ya. Atau Astra Group Locker di sini kan. Kita lihat ada grup misalkan di sini
Info Loker Astra ada 3,500 anggota, ini 388.000 ya. Ini kan yang berada di sini orang-orang yang mencari pekerjaan atau mungkin ada di antaranya karyawan ya. Pilih yang grup publik ya, yang tidak privat ya seperti ini grup publik. Klik di sini. Nah, tentunya di sini adalah orang-orang yang mencari pekerjaan atau karyawan-karyawati. Nah, Anda bukan masuk ke anggota misalkan, lalu add, nggak seperti itu ya. Cara melakukannya adalah lihat diskusi di sini. Nah, kemudian siapa yang komentar yang terbaru? Ini kan postingan yang terbaru di grup tersebut ya. Dan siapa yang komentar? Nah, orang-orang yang berkomentar ini Anda berikan like ya, like yang super ini, yang love gitu ya. Kemudian Anda balas di sini, balas komentarnya. Misalkan saya jawab di sini, saya ikut nyimak juga, Kak. Misalkan seperti itu ya. Nah, orang yang dimention seperti ini kan akan merasa respect ya. Mereka merasa dihargai ya. Nah, bisa jadi mereka menambahkan kita pertemanan ya. Atau kita menambahkan teman juga. Nah, di sini saya kasih love. Nah, agar ya orang ini merasa siapa nih ini? Kok kasih love, kasih respon bagus gitu ya. Nah, inilah cara menambahkan pertemanan ya, pertemanan tertarget sesuai dengan visi kita. Siapa yang ingin ditambahkan? Ibu rumah tangga kah, ya, karyawan-karyawati lah, atau pensiunan misalkan. Jadi kita cari dari grup yang kemungkinan besar mereka berkumpul di sana, gitu. Oke? Tambahkan orang yang tepat, bangun interaksi, ya interaksi seperti tadi ya, like, komen, kalau ada yang layak di-share ya di-share ya. Apa namanya, setelah interaksi, baru membangun komunikasi. Ini perlu pembahasan secara khusus ya, temukan kebutuhan prospek, ini bahasanya panjang dan saya tidak mungkin menyampaikan di mentoring kali ini. Oke? Nah, kita masuk saja ke tahap berikutnya, yaitu jangan melakukan spamming, jangan nge-tag orang tanpa izin. Nah, saya akan perlihatkan di sini contoh yang tidak boleh dilakukan ya. Di sini ada yang menambahkan pertemanan saya ya. Nah, saya lihat profilnya. Sebelum saya approve pertemanannya, saya lihat orangnya seperti apa. Oh, dilihat dari fotonya, ya seperti ini ya. Apa, cemberut gitu ya, nggak menarik. Postingannya ditandai seperti ini, artinya amatiran ya. Jualan, kemudian seperti ini jualan aja. Dan ini ditandai nih, ada 56 orang tuh kan, yang menandai ini nih. Mungkin itu temannya atau keluarganya atau siapanya gitu ya. Nah, tapi pada intinya orang ini tidak profesional ya. Facebooknya tidak disetting dengan baik, maka saya tidak terima pertemanannya karena pasti ini mengganggu ya di kemudian hari. Apalagi seperti ini akun-akun pakai akun polisi lah, Bribda lah, apalah gitu ya. Saya tidak approve pertemanan seperti ini. Dan Anda tidak boleh melakukan seperti ini ya. Misalkan menandai orang seperti ini nih, Bribda menandai 99 orang posting tentang mobil ya, promo mobil. Ini siapa lagi ya, promo motor gitu, nandain banyak orang 99. Nah, ini tidak boleh seperti ini. Ini melanggar etika bisnis. Dan kalau kenanya pada orang-orang yang paham etika, maka ini pasti diblok ya. Tidak akan dijadikan teman. Oke? Itu yang tidak boleh Anda lakukan dalam menjalankan bisnis ya secara online. Begitupun misalkan masuk ke inbox ya, ke messenger, tiba-tiba promosi ya bisnis atau promosi produk lah apa ya, belum kenalan, belum apa-apa sudah promo. Itu jangan pernah dilakukan. Harus ada interaksi terlebih dahulu, menemukan kebutuhan orang terlebih dahulu apa, baru berikan solusi. Baik, itulah sharing kali ini dari saya, semoga bermanfaat, dan saya berpesan bahwa masa depan Anda tergantung pada apa yang Anda lakukan saat ini. Jadi, lakukan yang terbaik untuk masa depan Anda yang lebih baik. Saya Erwin Senan, senang bisa berbagi.